Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala rahmat, segala nikmat, segala anugerah yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak terkira jumlahnya. Sehingga kita sampai pada hari ini, kita dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi sarapan rohani pagi pada hari ini, Senin tanggal 28 September 2020, saya menyampaikan tausiah tentang muhasabah seperti tema yang kemarin. Tetapi subtema yang disampaikan pada hari adalah bermuhasabah tentang harta, pangkat, dan ilmu. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang ketiga yang ditanyai dan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti adalah harta benda. Harta kekayaan yang kita miliki sekarang ini. Harta benda adalah anugerah Allah yang secara temporal dimiliki oleh manusia sepanjang harta itu ada padanya. Dan selama seseorang masih menjalani kehidupan di dunia. Harta dapat ditarik kembali oleh Allah dengan berbagai macam cara, walaupun pemiliknya masih hidup. Jika nanti pemiliknya sudah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta yang dimilikinya itu akan ditinggalkannya. Harta itu adalah sarana dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimanfaatkan dan digunakan selama hidup di dunia ini. Karena itulah maka di akhirat nanti setiap orang yang memiliki harta akan ditanyai dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini berarti bahwa bertambah banyak harta yang kita miliki akan bertambah ribet, akan bertambah banyak pertanyaan yang dikemukakan, yang ditanyakan kepada kita nanti. Agama menuntun manusia untuk mendapatkan harta benda itu dengan jalan yang benar. Tidak boleh dengan jalan yang tidak benar. Lalu kita menyimpan harta yang dimiliki itu dengan cara yang benar. Dan perolehan harta itu juga dengan cara yang benar. Serta membelanjakannya itu juga harus dengan cara yang benar pula. Oleh karena itu, maka mendapatkan harta harus dengan cara yang benar, menyimpannya harus dengan cara yang benar, dan membelanjakannya harus dengan cara yang benar. Dalam kaitan dengan itulah, berkaitan dengan harta itulah, seseorang harus bermuhasabah dan merenungkan kembali tentang harta yang dimilikinya itu. Paling tidak ada 3 hal yang harus direnungkan, harus dimuhasabahkan oleh kita tentang harta itu.
Yang pertama, apakah harta yang kita miliki sekarang ini adalah harta yang diperoleh dengan jalan yang benar? Apakah harta yang kita miliki itu diperoleh dengan cara yang halal? Apakah harta yang kita peroleh itu didapatkan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya? Ataukah kita mendapatkan harta itu dengan jalan yang tidak benar? Karena itu maka kita dituntut untuk mengetahui bagaimana cara mendapatkan harta secara halal, bagaimana kita mendapatkan harta dengan cara yang benar. Dan apa pula kriteria-kriteria jalan yang tidak benar yang harus kita hindari dalam mendapatkan harta benda itu. Atau apakah seseorang memperolehnya dari jalan yang halal atau dengan jalan yang haram? Secara zati sudah jelas sesuatu yang haram, tapi secara proses ini yang perlukan. Kalau kita mendapatkan harta, apakah harta itu diperoleh dengan cara yang halal? Kita perlu muhasabah dalam hal ini. Apakah harta kita diperoleh dengan cara yang haram? Perlu kita muhasabah dalam hal ini. Yang kedua adalah, apakah harta yang dimiliki itu sekarang sudah mencapai batas-batas tertentu yang mengharuskan ia menunaikan kewajiban-kewajiban lain yang berkaitan dengan harta itu. Kita lihat, apakah harta kita selama setahun ini sudah mencapai masa untuk dikeluarkan zakatnya? Keluarkan zakatnya. Kalau harta yang kita miliki sudah sampai nisabnya yang menyebabkan harta itu wajib dizakatkan, keluarkan zakatnya. Ini yang perlu kita hayati, perlu kita muhasabahkan dalam hal ini. Kalau kita punya harta, sudah sampai usianya dan sudah cukup jumlahnya, kalau kita tidak mengeluarkan zakat itu, berarti kita memiliki harta, kemudian tidak kita penuhi kewajiban-kewajiban harta itu. Ini yang perlu kita muhasabahkan, para pendengar, para penonton. Yang ketiga adalah, apakah harta yang dimiliki selama ini sudah kita salurkan, sudah kita belanjakan, sudah kita keluarkan di jalan-jalan yang sesuai dengan tuntunan agama? Karena orang yang punya harta mudah melakukan apa saja. Yang baik mudah dia lakukan, yang buruk dia bisa lakukan dengan memanfaatkan harta yang dimilikinya. Kita bermuhasabah tentang harta kita, tentang harta yang kita miliki. Apakah kita sudah belanjakan untuk sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik? Apakah harta itu sudah dimanfaatkan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh agama? Ataukah harta itu digunakan untuk maksiat di jalan Allah? Ini yang perlu kita muhasabahkan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang keempat yang ditanyai atau dipertanggungjawabkan di akhirat nanti adalah pangkat atau jabatan yang kita miliki. Pangkat dan jabatan adalah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada sebagian dari hamba-hambanya, sekaligus menjadi amanat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Semua jabatan, apapun bentuknya, bagaimanapun jenisnya, pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan bahkan jabatan itu harus dipertanggungjawabkan
kepada yang mengangkatnya. Kemudian, harta yang dimiliki itu harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dalam kaitan dengan itu, seseorang harus bermuhasabah dengan memikirkan dan merenungkan kembali jabatan yang dimilikinya itu. Bagaimana cara bermuhasabah tentang jabatan yang dimiliki? Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita pikirkan. Ada 3 hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, apakah pangkat dan jabatan yang disandangnya sekarang ini diperoleh dengan cara yang benar atau dengan jalan yang tidak benar? Jabatan kita yang kita pangku sekarang ini, apakah diperoleh dengan cara yang benar atau dengan cara yang tidak benar? Yang kedua, apakah segala tugas yang terkait dengan pangkat dan jabatan itu telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan aturan yang ada, dan sesuai pula dengan tuntunan ajaran agama? Itu yang perlu kita muhasabahkan. Kemudian yang ketiga adalah, apakah segala tugas yang terkait dengan pangkat dan jabatan itu telah dilaksanakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum? Ini yang menjadi bahan yang harus kita muhasabahkan terhadap jabatan dan pangkat yang kita miliki. Sebab pangkat dan jabatan yang kita miliki itu adalah anugerah Allah, dan karena itu anugerah Allah, maka kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah kelak di hari mahsyar nanti. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita dalam hal kita merenungkan apa yang kita miliki sekarang ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.